cepat sekali perangkat hukum langsung merespon. Jadi langsung ada undang-undang baru untuk mencegah ini jangan terjadi lagi ya. Nah di kita lambat sekali itu. Kejahatannya berputar sangat cepat, perangkat hukumnya ini lambat sekali, tidak bisa menjangkau yang tadi. Next. Ini juga ada perlindungan whistleblower, karyawan yang dikenai sanksi, misalnya dipecat oleh perusahaan karena melapor, tapi dia melapor ke perlindungan lembaga perlindungan saksi, itu dia dilindungi. Bahkan perusahaannya bisa terancam kena sanksi kalau dia melakukan itu terhadap si karyawannya. Jadi saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin ini terakhir ya. Terakhir ya sudah, terima kasih. Saya kira itu saja. Terima kasih Bung Meta ya. Jadi Bung Meta ini sebetulnya bisa dapat gelar guru besar dari BINUS ya. Beliau melakukan riset selama 6 tahun ya, kemudian berhasil membongkar banyak kejahatan korporasi dan juga berharap ya ini jadi daya tarik juga bagi kita ya. Bagi kita. Bahkan saya mungkin akan berhenti jadi dosen ini, pengen jadi whistleblower. Ya, karena bisa dapat komisi 15-30% ya. Jadi cukup dapat komisi 15% dari satu kasus. Kalau kasus itu 1 triliun berapa itu ya Bu ya? Ruangan ini juga tidak cukup menampungnya. Jadi ya kalau ini bisa dijadikan sebuah undang-undang bahwa whistleblower adalah sebuah profesi, mahasiswa hukum ini Pak bisa berhenti jadi lawyer ya. Jadi ada profesi baru. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, kita masih punya waktu 30 menit ya sebelum berbuka puasa. Jadi sayang sekali kita saya pikir hanya 1 termin, tapi kalau nanti ada peluang untuk tanya jawab termin kedua, maka saya akan buka termin kedua. Untuk itu saya persilahkan ya 3 orang penanya, 1 sudah ada, 2, 3 orang penanya untuk menyampaikan pertanyaan ya Pak Darta. 1, 2, 3. Ya, silakan dimulai dari yang angkat tangan pertama. Sebutkan nama dan asal lembaga dan to the point ya pertanyaannya. Terima kasih, saya Erasmus. Terima kasih Pak Sofyan sudah mengundang dan Mbak Mori. Saya dari Institut for Criminal Justice Reform. Agak susah to the point tapi saya coba secepat mungkin. Yang pertama adalah masalah korporasi ini sebenarnya bukan cuma masalah rumit di korupsi. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM ini paling berbahaya tentang korporasi sebenarnya. Di Indonesia teman-teman bisa melihat berapa banyak perkebunan di Indonesia, dan kita pernah dengan beberapa teman-teman kita masuk, polisi BRIMOB itu duluan ketimbang kita datang ke daerah. Dan ini bukan main masifnya. Jadi masalah korporasi itu memang masalah yang sudah sangat mengakar. Yang pertama adalah KUHP kita memang tidak punya ruang untuk itu. Benar sekali. Jadi pertanyaannya adalah apakah kemudian langkah memperbarui KUHP itu menjadi langkah yang sangat tepat dan masuk akal, begitu? Karena kemudian banyak sekali benturan ketika dinaikkan rancangan KUHP, rancangan KUHP banyak yang mengatakan ini akan menggembosi upaya-upaya anti korupsi dan lain-lain. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bahwa kita perlu KUHP baru, kita perlu KUHP baru. Di lain pihak kita memang perlu undang-undang yang memang menutup ruang dan memberikan kewenangan lebih besar. Karena strict sekali, tadi saya sepakat dengan Bapak, KUHP kita tidak memberikan celah terlalu banyak untuk masalah korporasi. Contohnya paling mudah adalah bagaimana membuktikan sebuah korporasi itu memang dibentuk untuk melakukan tindak pidana korupsi. Itu sangat susah sekali, sangat susah. Kalaupun ada, direksinya kena. Kalaupun iya, pidananya pidana administrasi dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua adalah masalah taat azas. Saya menarik Pak, ketika tadi dikatakan bahwa kasus Asian Agri itu itu sama dengan kasus lain tentang korporasi. Saya bilang enggak. Kalau misalnya nanti bisa dibuka slide-nya dari Pak Kejaksaan Agung, kita bisa melihat bahwa salah satu petikan dari Asian Agri itu mengatakan bahwa syarat khusus. Nah, kalau kita masuk ke KUHP ada pidana khusus. Kalau itu nggak dibayar, yang kena itu sipir laut, bukan Asian Agri. Karena dia pidana bersyarat. Nah, permasalahannya adalah ini bukan terobosan yang kemudian bikin kita bangga dengan putusan. Saya harus bilang saya bangga dengan putusan, tapi ya nggak begitu amat. Karena apa? Karena kemudian keputusan ini kenapa dibayar orang nyicil? Itu karena Asian Agri menghendaki untuk itu. Supaya apa? Supaya dia nanti disebutkan defisit indem dan lain-lain. Kalau dia nggak mau bayar, dia dibongkar lagi. Tapi karena putusannya bentuk pidana bersyarat, kemudian dengan keinginan sendiri dia bayar, selesai.
case close. Jadi saya kemudian agak tentang ASEAN Agri ini kemudian saya agak bingung. Dan kemudian tadi Ibu Albertina mengatakan ini mau dijadikan jurisprudensi. Nah, ini poin ketiga saya sebenarnya tentang MA. Sebetulnya dalam kondisi-kondisi dimanapun di negara di dunia ini tentang kriminal law, ketika undang-undang tidak bisa menutup ruang-ruang celah terhadap hukum pidana, maka putusan hakimlah yang menjadi garda terdepan. Kita nggak bicara lagi loh tentang ini masalah common law, ini civil law, bahwa ada sifat jurisprudensi nggak. No, di beberapa putusan MA jurisprudensi digunakan. Jadi itu tidak ada alasan lagi di Indonesia. Masalahnya adalah putusan-putusan MA di Indonesia itu banyak bertentangan satu sama lain. Jangankan banyak berbeda satu yang lain. Jangankan berbeda, bertentangan aja ada. Contoh paling mudah, tadi buka lagi slide-nya dari saya boleh minta nanti slide-nya Pak. Itu menarik sekali buat saya. Nanti buka slide-nya, Anda bisa lihat bahwa ada berapa banyak istilah untuk uang pengganti. Ada menggunakan istilah uang pengganti, ada yang kemudian menggunakan pidana khusus dan lain-lain. Tadi kata Bapak sudah mengatakan ada yang minta dipisah dan tidak dipisah, ada yang bisa bersamaan dan kemudian hakim secara inisiatif mengatakan oh bisa Anda kena pidana pengganti. Di tingkatan MA itu terjadi, tidak hanya di tingkatan korporasi. Jadi saya rasa salah satu bahan renungan untuk Mahkamah Agung dan kita doakan Ibu Albertina cepat-cepat masuk Mahkamah Agung adalah untuk kemudian membuat satu ruang di mana hakim-hakim itu paham betul tentang runtut pidana dalam Mahkamah Agung. Karena itu soalnya Mahkamah Agung, kalau soalnya pidana masalah. Itu yang paling penting bagi saya. Dan yang terakhir adalah tadi masalah whistleblower. Ingat, whistleblower di Indonesia di NGO kita sudah dari mulai kita sudah membina untuk undang-undang perlindungan saksi korban. Jadi kemarin kita juga ikut untuk kemudian revisi perlindungan saksi korban. Masalah perlindungan saksi korban di Indonesia adalah masalah whistleblower dan justice collaborator itu hanya untuk pidana. Jadi kalau ada teman-teman di sini dan saya juga kita mau ganti profesi ke whistleblower, pastikan ada whistleblower di pidana. Karena kalau ada whistleblower di pajak, Anda nggak diterima. Jadi saya menutup ruang untuk Pak Sofyan ganti profesi jadi whistleblower. Karena semuanya konsep kita dari awal sangat kaku. Whistleblowernya adalah whistleblower pidana, bukan whistleblower umum. Dan ini terakhir Pak. Kita kemarin bantu Kemlu dan Kementerian Hukum dan HAM untuk bikin rancangan undang-undang anti penyiksaan. Dan salah satu materi terberat yang kita hadapi adalah materi bagaimana menjerat korporasi. Ini problemnya bukan hanya di undang-undang, tapi aparat penegak hukumnya nggak mau. Kasus dan memang belum ada instrumennya. Kasus perbudakan kuali itu kalau misalnya undang-undangnya udah jadi, itu kena penyiksaan. Karena ternyata di korporasi yang melakukan kuali ini dia satu perusahaan. Jadi ini bukan orang per orang. Dia punya perusahaan, bentuknya apapun kita juga nggak jelas. Itu dilindungi oleh oknum negara, entah itu militer dan lain-lain. Nah, jadi unsur penyiksaannya ada masuk, korporasinya masuk. Tapi seringkali ini tidak mau dipegang. Salah satunya tadi benar yang disebutkan Bapak. ASEAN Agri begitu juga. Kita agak bingung sebenarnya kenapa surat kena percobaan, kenapa kena pidana bersyarat. Jadi, tapi saya akan sangat skeptis kalau saya bilang lagi balik-balik ke penegak hukumnya. Seperti itu. Jadi biar lebih responsif diskusinya, saya rasa yang tadi perbincangan tadi bisa didiskusikan lebih lanjut, apalagi terkait Mahkamah Agung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Erasmus dari IJTR ya, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang juga aktif dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Yang kedua, Muhammad Habibi, silakan. Habibi Muhammad, ya, karena udah menjelang buka puasa nih Habibi, silakan. Terima kasih Pak Sofyan atas kesempatannya. Nama saya Habibi Muhammad, perwakilan dari mahasiswa Bisnis Law. Yang pertama, diskusi ini menjadi menarik karena membahas mengenai menakar tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana korupsi. Tadi Ibu Albertina mengatakan mengutip bahwa konsep dari tindak pidana korupsi adalah perampasan aset. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah ketidaksamaan antara jaksa dan hakim. Yang jadi pertanyaannya adalah pertanyaan saya cuma hanya satu, bagaimana upaya untuk mencapai tujuan sebagai perampasan aset? Karena menurut saya perampasan aset menjadi satu pembahasan yang dari tadi belum ada jawabannya. Jadi upayanya bagaimana? Terima kasih. Yang terakhir, yang pertama Ketua Jurusan Hukum Bisnis
Universitas Bina Nusantara, Bapak Dr. Siddhartha SIM. Terima kasih. Sebetulnya kalau melihat dari fenomena ada yang dipisah berkasnya tadi, split sheet dengan yang tidak, saya agak khawatir ya kalau dipisah itu kan ada sangat mungkin majelisnya kan sudah beda. Nah, bagaimana mencegah disparitasnya tidak terjadi? Saya kira itu menjadi penting bagi kami juga yang di ini, karena kadang-kadang persoalan disparitas putusan itu jadi memusingkan kepala kita juga untuk melihat kepastian hukum kita seperti apa. Itu aja, Mas. Makanya Pak Asep jadi bintang karena banyak pertanyaan untuk beliau ya. Silakan Pak Asep duluan, setelah itu Albertina dan si Bapak Neta. Baik, terima kasih ya Pak Erasmus, Pak Habibie, sama Pak Siddhartha. Saya sependapat Pak dengan Pak Erasmus tadi katakan. Betul, ada hasil penelitian dari Human Rights Watch, itu kurang lebih kejahatan korporasi atau akibat korporasi itu di bidang kehutanannya sangat luar biasa ya. Belum lagi pelanggaran dan sebagainya. Oleh sebab itu, mengingat banyaknya kemudian kejahatan ataupun tindakan korporasi yang kemudian menimbulkan kejahatan kerugian bukan hanya dalam konteks ekonomi tapi HAM juga. Saya sependapat Pak, instrumen hukumnya harus diperbaiki Pak. KUHP itu kalau menurut saya sebagai pertanyaan Pak Siddhartha, sangat sulit Pak kemudian untuk menggunakan rezim penyertaan, diklik penyertaan ketika korporasi digabungkan dengan orang perorangan. Karena saya katakan tadi, KUHP ini masih orang perorangan, barang siapa kok Pak? Dan kalau kita lihat runut ke belakang misalnya, dalam pasal atau asas dari KUHP itu memang Bapak boleh baca mungkin ketentuan di pasal 58 dan 7 ketika sana itu hanya pengurus orang Pak, tapi bukan dalam konteks direksi sebagai korporasi di KUHP itu. Jadi tidak ada kemudian yang secara tegas, secara kemudian menjadi payung hukum buat kita bahwa KUHP ini memang pro teman korporasi. Oleh sebab itu mari kita terbit edaran tadi Pak, terbit edaran bahwa mesti dipisah. Karena kalau kita nanti kemudian jangankan saya bilang pasal 55, ketika 143 aja udah bermasalah kita. Ketika identitas yang tidak lengkap tadi kemudian sudah bermasalah di tingkat kemudian ada pengacara yang eksepsi dan sebagainya menyangkut masalah dakwaan. Belum lagi nanti masalah kemudian tentang bagaimana kok bisa digabungkan antara korporasi dengan orang perorangan. Memang persoalannya bahwa ketika misalnya korporasi itu dipisah dengan orang perorangan dalam arti direksi, direktur keuangan dan sebagainya saya katakan tadi, itu ada kekhawatiran